Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Wa itu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalat al khair ibtiga wajhillahi mardatihi wa sawabihi qurbi subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita mengenai tafsir Jalalain. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu kepada kedua musnad dan pendahulu kita yang kita sering bertawasul kepadanya. Ila hadratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sibtihi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib wa tasawwurihi al-habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsi wa muridihi al-habib Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-habib Ali Habsi bin Habibullah bin Musa Atas wa jaddihi al-habib Umar bin Abdurrahman Atas Khalid bin Abdullah bin Rasulullah bin Haddad usulin furu'ihim wa kadza al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin asy-Syuyuti wa jami' al-mufassirin أينما كانوا حيثما كانوا سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan kepada surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Yang mana surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini nama lainnya Al-Mu'awwidzatain. Apa Al-Mu'awwidzatain? Dua perlindungan surat. Di ta'awudz. Ta'awudz kan perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ini surat namanya Mu'awwidzatain karena ada sabab nuzulnya berkaitan dengan perlindungan dan juga maknanya juga berkaitan dengan perlindungan. Baik. Dan ini sering kita dengarkan atau kita baca di dalam khasanah tradisi kita, yaitu tahlilan. Kita baca juga setelah baca Yasin, baca Kulhu, kita baca dua kul ini. Kita sebut dua kul, yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari fid darin amin. Qal suratul falaq. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq makkiyatun aw madaniyatun khamsu ayatin. Dia makkiyah atau madaniyah. Alias ada khilaf berarti. Di dalamnya khamsu ayatin, jumlahnya ada 5 ayat. Nazalat hadhihi surah, diturunkan surat ini alias surat Al-Falaq. Wallati ba'daha, dan juga yang datang setelahnya alias nanti surat An-Nas. Surat habis surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Keduanya ini turun lamma sahara labid al-yahudi. Lamma sahara labid al-yahudi. Ketika turun sebab nuzulnya nih. Kenapa dua surat ini yaitu Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas turun lamma sahara, ketika Labid al-Yahudi itu sahara, menyihir siapa? An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi watarin bihi ihda asyarata uqdatan. Menyihirnya lewat apa jalurnya? Lewat benang yang diikat 11 kali ikatan dalam satu media. Ya, taruhlah mungkin kalau orang Afrika kenal boneka voodoo, kita kenal boneka santet. Diikat itu punya bonekanya. Gitu. Fa'alamahu Allahu bidzalik. Poinnya pertama, Rasulullah kena sihir enggak? Rasulullah kena sihir. Kok bisa Rasulullah SAW kena sihir, Ustaz? Kan Rasulullah kan maksum, dijaga. Kok bisa kena sihir? Kena sihirnya Rasulullah SAW itu untuk mentasyri' suatu syariat, yaitu kaifiyah bagaimana ketika orang terkena serangan sihir ini. Salah satunya adalah turun Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan yang kita bisa praktekkan kalau na'udzubillah ada kejadian-kejadian berkaitan dengan gangguan sihir begitu. Jadi faedahnya buat siapa? Buat kita.
bukan kekurangan, malah kelebihan dalam hal tasyrik. Begitu juga ketika Rasulullah minum berdiri. Nah, minum berdiri kan bukan berarti Rasulullah melakukan kesalahan alias kemakruhan, tidak. Tapi untuk mengajarkan ada caranya kalau mau minum berdiri. Demikian. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan fa'alamahullah Labid al-Yahudi itu. Berarti udah di Madinah nih seharusnya nih. Kemungkinan besarnya nih kalau ada sihir dari Labid al-Yahudi. Al-Yahudi itu banyaknya di Madinah, bukan di Mekah. Karena orang-orang Yathrib ketika itu bertetanggaan langsung dengan orang Yahudi. Makanya Khaybar kan dekat dengan Yathrib, dengan Madinah. Khaybar tuh yang kemudian ada perang Khaybar kan, tempatnya orang Yahudi, benteng-benteng di situ. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kemungkinan memang kan pakai au tuh. Makiyah au Madaniyah. Ya. Kemungkinan besarnya kalau memang asbabun nuzulnya ini, maka dia Madaniyah, di Madinah. Ketika disihir oleh Labid al-Yahudi, Allah nggak tinggal diam tentunya kekasihnya disihir demikian. Dan juga tentunya untuk memberikan cara, beritahu cara kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Fa'alamahullahu bidzalik. Allah kasih tahu Rasulullah SAW. Baliknya ke Rasulullah SAW. Bidzalik dengan hal tersebut alias sihir tersebut. Wabi mahallihi dan dikasih tahu juga tempatnya naruhnya di mana. Kan gitu. Orang kalau contoh orang lagi ruqyah, bukhul. Ikatan-ikatan tuh yang ada, baik berupa fisik ataupun yang ada di badan misalkan, itu bisa dideteksi di mana tempatnya. Melalui ayat-ayat Al-Quran misalkan, atau ayat ruqyah, atau diiringi dengan seorang yang kena gangguan tersebut. Itu ada tempat naruhnya di mana, apa di pinggir rumah, apa di tempat lain, begitu. Begitu juga begini, Rasulullah SAW dikasih tahu oleh Allah Ta'ala bahwasanya Labid Yahudi telah menyihir Rasulullah SAW dan dikasih tahu tempatnya, itu ikatannya ada di mana. Cara media nyihirnya kan ikatan itu. Ya. Fa'ahdara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah SAW itu ikatan tadi, media sihirnya. Wa amara bitta'awuzi, habis itu Rasulullah disuruh untuk berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala melalui wasilah bisuratain, dengan wasilah dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Fakana kullama qara'a ayatan, dan ketika setiap kali, syarat nih, isim syarat kan, sehingga yang datang setelahnya jumlah syartiyah dan jawab syarat. Kullama qara'a ayatan, setiap kali Rasulullah SAW, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, qira'ah. Siapa yang baca? Huwa. Baliknya ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika setiap kali Rasulullah SAW baca satu ayat, ya, jadi 2 surat. Tadi ikatan ada berapa? 11. Ada asyaratah. Ya. Ada 11 ikatan. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, jumlah ayatnya ada 11 juga. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 1 ayat. Nanti setelahnya. Jumlahnya 11 ayat. Fakullama, setiap kali qara'a ayatan, Rasulullah baca satu ayat, kul a'udzu birabbil falaq, satu ayat. In halat uqdatun, terlepas satu ikatan. Pakai inhalat karena terlepas dengan sendirinya. Ya. Bukan dilepas, tapi terlepas dengan sendirinya. Sebab gara-gara baca. Wajada khiffatan. Ketika terlepas itu satu ikatan, Rasulullah SAW mendapati keringanan. Lebih ringan daripada sebelumnya. Sebelum baca ayat itu. Baca tambah ayat lagi, lebih ringan lagi. Baca ayat lagi, lebih ringan lagi. Terus begitu, sampai ayat yang terakhir dibaca. Hatta halatil uqadu kulluha, hatta in halatil uqadu kulluha, sehingga satu persatu demikian, in halat, terlepas, al uqadu, setiap ikatan, kulluha, semuanya, terlepas semua ikatan, satu persatu ayat dibaca. Nah, in halat itu pakai ta'nis karena fa'ilnya mu'annas. Mana fa'ilnya mu'annas itu?
Mana al-uqadatu di depan, di belakang. Inhalat. Yang ini yang terakhir dibaca inhalatnya. Al-uqadu yang terakhir. Al-uqadu kan? Di situ al-uqdatu. Ada dua. Yang pertama inhalat uqdatun. Yang kedua inhalat al-uqadu. Benar nggak? Nah, kenapa ya? Kalau inhalat uqdatun jelas ada tak marbutoh uqdatun, satu ikatan. Ya kan? Isim mufrad ya. Tapi al-uqadu jamak taksir kullu jam'in, makanya pakai ta'nis sakinah ya. Kembali, setiap baca satu ayat terlepas satu ikatan terasa lebih ringan Rasulullah SAW. Hatta inhalatil uqadu kulluha, sampai terus satu persatu dibaca terlepas semua ikatan. Waqama, kemudian bangun Rasulullah SAW. Jadi berarti dalam keadaan terbaring Rasulullah SAW. Ketika satu persatu panaskan Rasulullah SAW, berat, satu persatu dibaca satu persatu lebih ringan sampai lepas semua. Dikatakan oleh beliau ka'annama nasyata min iqal, seakan-akan Rasulullah itu lebih semangat karena terlepas daripada iqal, ikatan. Jadi seakan-akan kita diikat nih, nggak bisa gerak bebas. Bila udah dilepas itu ikatan, geraknya lebih semangat dan bebas. Begitu. Nah itu, nah ini dipakai untuk ruqyah juga. Ada orang kesurupan, ada orang ketempelan, ada orang macam-macam, gangguan jin nasab, gangguan jin sihir, nggak usah pusing-pusing, baca kulhu, kul a'udzu birfalaq, kul a'udzu birabbin nas. Oke, dua ini aja juga cukup, kul a'udzu birfalaq, kul a'udzu birabbin nas, muawwidzatain. Dengan niat apa? Ngikutin Rasulullah SAW dan ajaran Rasulullah dalam meruqyah diri dan memberikan orang lain. Pakai niat. Ketika ruqyah, apa bedanya meruqyah itu dengan baca Quran biasa? Bedanya ada di niat. Innamal a'malu binniyat. Seperti apa? Seperti orang main panahan. Niat itu kan tujuan. Orang main panahan nggak ada tujuan, bisa jadi kena, bisa jadi kagak. Karena nggak ada tujuannya. Asal tas. Bisa jadi kena, bisa jadi kagak. Tapi kalau dituju, dikeker dulu, maka potensi kenanya lebih dahsyat. Itu bedanya gitu. Maka dalam kaidah fikih katakan an-niyatu tufarriq baina al-ibadah al-adah wal ibadah. Niat membedakan antara ibadah dan kebiasaan adat. Dan juga niat tufarriq bainal ibadah wa ukhra. Ai al-ibadah al-ukhra. Niat juga membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh apa? Salat asar sama salat zuhur. Tampilannya sama enggak? Bacaannya sama. Yang bedain apa? Niat doang. Padahal tampilannya sama, bentuknya sama. Nah, jadi niat juga bukan hanya bedakan ibadah dengan kebiasaan adat, tapi juga bisa bedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Penentunya adalah niat. Itulah rahasianya orang meruqyah. Tuh. Semuanya ada di niat. Baik. Apa isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah. Kan lagi ngajarin ulama, ya kan? Ngajarin caranya. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhannya falak. Apa falak? As-subh. As-subhi. Badal tuh kalau ditafsir kan badal berarti kan. As-subhi, bacanya subhi. Kenapa tafsir jadi badal ya kan? Daripada badal mubdal minhunya mana? As-subhi kan badal. Mubdal minhunya mana? Enggak lah, masa subuh itu tuh rob, nggak mungkin. Falak, maksudnya falak adalah subuh, ditafsirkan pakai subuh, berarti posisinya tafsir adalah badal. Karena subuh ya falak, falak ya subuh, berarti badal apa? Kulmin kul. Iya, jadi bacanya sub. Kenapa? Mubdal minhunya falaki majrur, ting ikutin i'rabnya mubdal minhu. Tamam. Min syarri ma khalaq, a'udzu birabbil falak, aku berlindung dari Tuhannya Rabb nih, Rabb ya, penjaga, pemelihara. Falak subuh. Min syarri ma khalaq, berlindungi dari apa? Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apapun yang Allah cipta, dan alias makhluk, alias alam, masiwallah. Berarti semuanya kena. Berlindung dari macam apapun, sengaja tak sengaja. Ya. Apapun itu. Berlindung dari rasa sedih, berlindung dari galau, berlindung dari kemiskinan,
berlindung dari kaya nggak bersyukur, berlindung dari neraka, berlindung dari murka Allah. Semuanya kan makhluk. Dan kalau murka Allah mungkin berkaitan dengan sifat, tapi Allah tidak disifatkan asmaul husna dengan godap, kan nggak ada. Itu pembahasan ilmu kalam lah. Baik. Min hayawanin mukallafin, apa yang maksudnya makhluk? Maknanya isim mausul kan? Isim mausul, dia isim dia. Jadi posisinya jadi mudhaf ilaih dari syarri. Kejahatannya siapa? Kejahatannya apa-apa yang Allah telah ciptakan. Silahnya adalah jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah yang jadi silahnya? Kan isim mausul. Isim mausul selalu datang dengan silah. Silah itu penjelas melalui perantaraan jumlah. Mana jumlah yang jadi penjelas ma? Kalau nggak ada silah ma jadi nggak ada artinya. Dari kejahatan apa-apa, ya apa-apa, ya apa-apa, kan gitu jadinya pertanyaan kan. Nah, dijelaskan pakai silah. Mana silahnya? Khalaq. Emang itu jumlah? Min syarri ma khalaqa. Jumlah. Fi'il doang, belum jumlah. Mana? Fa'ilnya? Takdiruhu. Baliknya ke? Masa yang menciptakan kejahatan? Allah. Mana Allahnya? Ada Allahnya disebutin. Qul a'udzu birabbillah, qul a'udzu billah gitu. Enggak ada. Rabbi, ya. Rabbinya, Rabbin nas, Tuhannya manusia. Jadi khalaqnya, dhamir mustatirnya yang jadi fa'il itu takdiruhu wa, kembalinya ke Rabbi. Gitu. Nah, itu yang jadi silahnya. Jelas apa-apa yang Allah ciptakan. Baik. Apa saja itu yang dimaksud apa yang Allah ciptakan ditafsirkan oleh beliau min hayawanin mukallafin, baik dari hewan yang mukallaf. Hewan yang mukallaf. Apa itu hewan mukallaf? Manusia. Termasuk juga mungkin malaikat dan nggak mungkin malaikat. Jin misalkan. Malaikat kenapa nggak ada syarnya kan malaikat? Kenapa manusia disebut hayawan? Emang manusia hayawan, hayawanun nautik. Hewan itu apa yang ada karakteristik kehewanan, yaitu berkembang biak, hidup, bertumbuh dan lain sebagainya. Termasuk jin juga kan. Itu. Jadi hewan itu bukan semata-mata binatang yang kita artikannya. Baik. Dan hayawanin mukallafin, dikasih na'at tuh. Mukallaf jadi na'at buat hayawan. Daripada hewan yang mukallaf, itu maksudnya manusia kan, mukallaf manusia kan. Balik akil bisa dibebankan kepada dia hukum syariat. Kena wajib, sholat, lain sebagainya kan. Ataupun berlindung juga dari kejahatan makhluk yang gairi mukallafin. Yang tidak mukallaf. Apa contohnya? Hewan, kucing nyakar kita. Gempa bumi. Kan makhluk juga gempa bumi. Apa? Dikhianati kekasih. Kan pengkhianatan kekasih makhluk juga. Nggak bilang pacar gitu ya, soalnya jangan pacaran gitu. Nah, itu kan kejahatan, ini nggak jahat banget kan? Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau nggak mau dijahatin kayak gitu, bilang qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dalam hati, ya Allah, jauhkan saya dari kejahatan pengkhianatan seorang pacar. Gimana caranya? Jangan pacaran. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilanjutkan. Wa jamadin, termasuk juga jamad. Apa jamad? Benda padat. Kebendaan dia. Bukan hewan. Nggak punya karakteristik kehidupan, nggak bertumbuh dan sebagainya. Jamad. Ya, ente jalan nggak lihat-lihat. Tidagor. Apa tidagor? Kejedot. Itu kan kejahatan itu juga. Padahal keteledoran kita ya. Kita berlindung juga dari kecerobohan kita itu. Contohnya apa? Kesumi. Kali ini katakan kesumi. Apa sum? Bukan bubur sumsum. Apa sum? Racun. Jangan salah kaprah ya. Oh, itu berarti bubur sumsum, bubur racun kasih racun. Ya, itu orang Indonesia aja ya. Sum itu racun.
wa ghairi dzalik, dan yang lain daripada sum, ya. Dzalik isim musyar ilaihnya mana? Hmm? Sum, bisa sum, maksudnya berarti jamat kasum, seperti benda padat, seperti racun dan selain racun, atau boleh semuanya itu. Wa ghairi dzalik alias dan lain daripada yang mukallaf, ghairu mukallaf, dan juga jamat kalau ada tuh. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ghasiq idza waqab, dari kejahatan malam apabila mulai gelap gulita. Kan diartikan begitu. Dijelaskan oleh tafsirnya Jalan Mahalli dan Jalan Syuuti, ai al-laili alias al-lail, ghasiqin artinya al-laili. Badal kan? Ingat ai, kalau ada ai namanya ai tafsir. Ya, berarti yang datang setelah ai adalah badal. Al-laili mubdal minhunya mana? Gosik. Gara-gara an al-laili mentafsirkan apa arti gosik, makna gosik. Baik. Alias malam idza adlama, kalau malam itu telah gelap gulita. Awil qamara, atau maknanya juga bisa awil qamari afwan, atau bulan idza ghaba, ketika dia hilang. Bulan kalau purnama itu indahnya bukan main. Kalau di Indonesia mungkin kalau di Palembang ngerasa, kalau di Jakarta atau di Depok sulit ngerasakan indahnya bulan purnama. Kenapa? Karena apa ini namanya, lampu begitu banyak sehingga ketutup cahaya bulan itu. Tapi kalau antum merasakan di padang yang gelap gulita, ada bulan, itu jalanan bulannya purnama, terangnya bukan main. Kita ngerasain kali di Palembang begitu kan. Di Yaman begitu juga waktu di Tarim tuh. Kan lampu jarang. Utamanya pas lagi mati lampu, sering mati lampu di sana kan. Tanggal 15, 14, 16 bulan purnama itu seperti mandi cahaya. Apa namanya? Daratan bumi itu. Indahnya bukan main. Nah, itu kan menenangkan. Bayangkan ketika lagi begitu-gitu, al-qamar gob. Tahu-tahu itu bulan hilang. Gelap lagi gulita. Nggak ada keterangan sama sekali. Bagaimana mencekamnya itu? Ya. Apalagi kalau sekarang mungkin nggak sekarang berasa. Ada begal, ada apa segala macam. Dulu lebih parah lagi. Dulu yang lampu cuman penerangan dari kayu bakar atau dari minyak dan sebagainya. Bayangkan ketika itu gelap gulita di jalan dan hukum masih belum tertata rapi. Apa nggak mencekam itu? Ya kan? Maka Allahumma sholli ala Allah Ta'ala khususkan penyebutan ini saking mencekamnya. Aku berlindung dari kemencekaman malam apabila telah gelap gulita. Kalau belum gelap gulita kan masih pagi-pagi orang berbuat jahat. Jarang. Baik jahat manusia maupun jahat jin. Ya kan? Begitu. Wa min syarrin nafasati, dan juga dari kejahatan aku berlindung kepada Tuhannya Falak, juga dari kejahatan syarrin nafasat, kejahatan an-nafasat. Apa nafasat? Nafasah fi'il madinya. Meniup. An-nafasat, para peniup perempuan. Diartikan penyihir. Kenapa? Karena kerjaan penyihir salah satu medianya caranya adalah datang Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kami Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air. Pasien disembur. Sembur. Bahasa Arabnya nafasah, sembur, menyembur. Tapi itu pakai air. Kalau ini nggak pakai air, terus dijelasin. Nggak ada airnya sedikit pun. Atau ludah pun nggak keluar. Lembut ya. Tapi sihirnya kelihatan. Itu. Wa min syarri nafasati, maksudnya nafasati apa? As-sawahir. Sawahir jamaknya apa tuh? Jamaknya apa? Sahir. Mufradnya sahir, jamaknya sawahir. Sering banget tuh isim fa'il jamaknya fa'ail. Fa'ail aywa. Sahir. Sawahir ya, fa'ail. Sawahir. Sahir, sawahir. Tamam. As-sawahir tanfusu. An-nafasat, penyihir-penyihir yang tanfusu. Apa tanfusu? Meniupkan. Jadi sama dia juga. Di mana niupnya? Fil uqadi, di media ikatan tadi.
Lihat, bacain mantra-mantra. Jelaskan di sini allati ta'qiduha atau ta'quduha fil khait, yang diikat melalui media, apa yang diikatnya? Khait, benang. Tanfukhu fiha, kemudian ditiup. Nafakha, meniup kan? Nafakhatir ruh. Ya. Nufikhat apa nafakhatir ruh? Nufakhatir ruh ya. Ayatnya. Ayat enggak ayat Al-Qur'an. Wa nufikhatir wa nufikha fis sur, apa boleh itu juga. Jadi majhul maksudnya. Di sini juga bacanya majhul. Enggak yang tadi, yang ayat yang aneh jadikan syawahid. Tanfukhu fiha, alias penyihir-penyihir itu tanfukhu, meniup fiha, di dalam ukot tadi. Meniup ke arah ikatan-ikatan media sihir tadi. Bisyai'in, niupnya bukan niup doang. Enggak begitu doang. Ada mantra yang diucapkan. Bisyai'in, dengan sesuatu takuluhu yang mereka ucapkan. Berarti mantra. Min ghairi rikin, tanpa adanya ludah sedikit pun yang dikeluarin. Enggak kayak gitu. Apalagi kan enggak. Gitu ya. Wa qala Zamakhsyari ma'ahu kabanati labidil al-mazkur. Berkata Az-Zamakhsyari, contohnya adalah kabanat seperti anak-anaknya Labid al-mazkur yang disebutkan tadi. Jadi kok pakai jamak muannas salim? Karena penyihirnya wanita. Gitu. Siapa? Contohnya anak-anaknya Labid yang al-Yahudi tadi. Dibantuin tuh. Berarti udah tim-timan tuh. Nyihirnya Rasulullah SAW disihir tim-timan. Nggak cukup satu. Sama anak-anaknya dikerahin. Baik. Wa min syarri hasidin, itu yang kedua. Ya. Berlindung dari macam jenis yang kedua. Yang satu, dua, tiga. Yang ketiga. Ya. Terakhir yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan hasid. Apa artinya hasid itu, Kasya? Orang yang hasad, dengki, iri hati. Idza hasad, saat mereka hasud. Ya Allah, lindungi saya dari kehasudan orang yang hasad. Itulah haula wala quwata illa billah. Merusak segalanya kehasudan. Apalagi di sisi orang alim. Dan orang alim hasud juga pada orang alim lain tuh. Ya, waliyazubillah. Banget teman, hasud teman-teman, hasud orang kaya, hasud jabatan dan sebagainya, itu yang merusak semuanya. Alias hasid azhara hasadahu, yang menunjukkan rasa hasudnya. Kan tadi maksudnya idza hasada, kalau dia hasud alias kalau dia menunjukkan rasa hasudnya, wa amila bimuqtadahu, dan melakukan hal yang berkaitan dengan rasa hasudnya. Kalau dipendam sendiri sih nggak berpengaruh buat kita, pengaruh buat dirinya doang. Tapi kalau udah melakukan sesuatu yang terdorong dari rasa iri dan dengkinya dia, itu yang berefek keburukan buat orang yang dihasudin. Contohnya kalabid al-madhkur, seperti labid yang disebutkan tadi. Minal yahudi al-hasidina lin nabi, yang mana si labid ini tergolong orang Yahudi yang memang hasud kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa hasud? Udah jelas-jelas termaktub di dalam kitabnya Taurat wa Zabur. Siapa? Rasulullah SAW. Basyiran wa nadhira. Mubasyar fil kitab. Kana indahu. Udah ada kabar gembiranya, nubuwah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Karakteristiknya juga udah disebutin. Gara-gara udah muncul Rasulullah SAW. Gara-gara cuman munculnya dari golongan kaum Arab, bukan kaum Yahudi, Bani Israel. Mereka hasud, kok bisa dari golongan orang Arab? Selama ini nabi-nabi dari golongan Bani Israel. Yang terakhir mesti dari Bani Israel. Mereka nggak mau terima, padahal karakteristik ciri-cirinya udah sesuai sebagaimana yang termaktub dalam Alkitab mereka. Gitu. Akhirnya hasud mereka kepada Rasulullah dan kepada golongan Arab. Begitu. Maka berlindung daripada Yahudi. Nah ini juga penting kita baca tuh. Termasuk hasud juga tuh Zionis. Hasud kenapa? Palestina punya tanah, dia nggak punya tanah tadinya. Hasud. Fa'amila bimuqtadahu. Diberbuat bimuqtadahu dengan motivasi. Hu-nya kembali ke hasud, rasa hasudnya. Ya kan? Akhirnya dicolong, akhirnya sekarang waliyahzubillah. Al-hasidina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana
Orang-orang Yahudi ini hasud kepada Islam. Nah, disebutkan lagi wa dzikrus salasati. Pakainya isim tuh, bacanya isim masdarnya. Dzikru, bukan zakaro. Karena yang cocok itu, yang munasib. Dzikrus salasati, penyebutan 3 jenis objek yang kita minta perlindungan daripadanya dengan Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala kita minta perlindungan kepada 3 yang terakhir disebutkan. Kan kita minta perlindungan lewat surat ini ada 4 perlindungan. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiq idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Ada 4. Nah, disebutkan 3 yang terakhir padahal asyamilu laha ma khalaq. Padahal ketiganya ini tercangkup dalam perkataan ma khalaq. Itu kan semua ciptaan Allah. Kenapa enggak udah kelar aja itu surat Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq titik. Oh, enak banget, nanti paling sering dipakai tuh. Buat tarawih paling enak tuh ya. Apa gara-gara itu? Gara-gara supaya enggak sering dipakai? Oh enggak. Apa? Ba'dahu disebutkan setelah ma khalaq, padahal itu tercakup dari apa yang Allah ciptakan. Kenapa harus disebutin lagi kalau itu udah termasuk? Karena lisiddati syarriha, karena ketiganya ini syiddah syarriha, kejahatan, keburukan, kerusakan yang diperbuat oleh hasid idza hasad, orang yang hasud apabila berlaku dengan kehasutannya, ghasiq idza waqab, cekamnya malam apabila telah gelap gulita, dan juga nafasati fil uqad, ini orang penyihir-penyihir yang meniup dalam mukul-mukul memberikan mantra. Ketiganya ini kerusakan dan kejahatannya begitu besar. Nah, enggak, kita jangan sebut tempat di kawasan-kawasan yang begitu gelap malam-malam begini, kita nggak berani keluar, momok akan begal, jambret dan sebagainya. Udah gitu begal juga nggak main-main, bunuh-bunuh aja. Waliyahzubillah. Nah, begitu juga penyihir, tukang santet dan sebagainya. Oh, jangan kira jangan kira itu nggak ada, apalagi tidak berefek. Berapa banyak orang kemudian kena santet dengan wasilahnya dan kekurangan keyakinan kepada Allah Ta'ala akhirnya wafat, ya, dan lain sebagainya. Tentunya atas izin Allah. Begitu juga orang hasud, itu lebih parah lagi. Orang hasud ketemunya di mana-mana. Mungkin kita juga sering merasakan, atau bahkan bisa jadi kita juga kadang hasud kepada orang lain. Apa sih hasud? Lukas ya? Hasud itu apa? Dengki. Iya, apa maksudnya? Tidak suka. Oh, tidak suka kepada orang. Baik. Nih saya ada jodoh buat ente. Cakep. Soleha. Oh, saya hasud sama dia. Saya tidak suka. Bukan. Iri. Ya iri pasti. Tapi apa makna iri itu yang Anda maksud? Jadi hasud, iri, dengki itu maknanya adalah engkau menginginkan fadl. Turidu an yazul al-fadlu min gairik wa yanqula ilaik. Ketika engkau ingin karunia yang Allah berikan pada orang lain berupa kelebihan itu hilang dari dia lalu berpindah kepada engkau. Nah, itu namanya hasud. Ada orang kaya, engkau pengen dia miskin lalu engkau jadi kaya, itu namanya hasud. Waliyahzubillah. Kan begitu orang Yahudi di sini. Dia pengen Rasulullah SAW dicopot pangkatnya dari Nabi, padahal nggak pernah ketemu kan, sejarahnya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan pengen kenabian itu balik lagi ke golongan Bani Israel. Ya, baik. Inilah berkaitan dengan surat Al-Falaq. Adapun surat An-Nas mungkin besok deh, karena lumayan panjang juga tadi ya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi jangan khawatir. Walaupun tadi begitu mencekamnya, kejahatannya begitu besar dari ketiganya ini. Karena sampai disebutkan dikhususkan penyebutannya setelahnya. Padahal udah termasuk kepada apa-apa yang Allah ciptakan. Gak usah khawatir, kenapa? Karena a'udzu birabbin nas. Na'udzu birabbin nas. Kami ini berlindung kepada Tuhannya, penjaganya manusia. Pakai Rob namanya.
penjaga, pemelihara, pemberi makan, pengasih, pengayom, pemantau. Jadi nggak ada rasa takut kita dari kejahatan-kejahatan itu karena kita ada yang jaga. Buktinya kita masih di dalam janin perut ibu, siapa yang jagain kita? Ada kali ibu kita bisa berupaya untuk menjamin keamanan kita. Buktinya ada yang keguguran, buktinya ada yang kurang ini, ada yang cacat, ada yang ini, yang itu. Semuanya kehendak Allah. Berarti Allah yang jagain ketika kita muncul di dunia ini dalam keadaan sempurna. Dari dalam perut ibu aja nggak bisa jaga manusia, apalagi ketika sudah muncul. Ya. Begitu, satu-satunya yang menjaga cuma Allah. Makanya kita baca dalam wirid kita roti beratas contohnya Bismillahirrahmanirrahim wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, saya beriman kepada Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, la khaufun alaih, tidak ada rasa takut sedikit pun atasnya dia. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah alladzi la yadur, yang mana kalau sudah disebut nama Allah ma'asmihi la yadur, tak ada kebahayaan sedikit pun, tak ada kemudaratan sedikit pun, syai'un, dari sesuatu apapun itu, fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ini ada kisahnya tuh tentang wirid itu terakhir sebagai penutup. Jadi dikisahkan Sayyidina Khalid ibn Walid, kalau nggak salah beliau sedang menaklukkan Persia ketika itu, salah satu bentengnya Persia, lalu di situ ada ratunya. Nah, kalau saya tidak salah ceritanya, itu ada ratunya. Ratunya udah kepergok, lagi megang racun. Ditanya sama Sayyidina Khalid ibn Walid, "Mahalah, apa nih?" Karena udah kepergok, udah kandong, udah kalah juga, ya udahlah, sekalian babak belur, kata si ratunya. Dalam keadaan begitu diucapkan apa? "Ini racun saya siapkan, niatnya untuk meracuni engkau dalam satu makanan. Akhirnya coba berikan saya." Dipegang itu racun yang udah disiapin, yang begitu membunuhnya, disebut sama Sayyidina Khalid bin Walid, Bismillahirrahmanirrahim la yadur masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum, kagak ngapa-ngapa. Nggak usah lama, nggak usah jauh-jauh ke zaman sahabat. Cari di YouTube ada. Ada pendebat Nasrani versus Muslim. Debat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang orang Nasrani ini tahu di dalam hadis yang mendebat pertama adalah orang Muslim. Dikatakan di dalam Alkitabnya orang Nasrani, Bible, itu siapa yang percaya kepada doktrin Yesus menurut versi orang Yahudi itu, maka dia akan selamat daripada racun. Baik racun ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Katakan dalam Alkitabnya begitu. Kemudian ditantangin sama sini pendebat, bawa racun tikus. Kan kau kan begitu percaya dengan keimananmu itu. Kalau betul, silahkan minum ini. Gitu. Ada nggak yang minum? Ada nggak? Nggak mungkin, karena keimanannya nggak kuat juga. Akhirnya, tapi tahu nih, emang udah siap pengen debat kan orang Nasraninya juga kan, non Muslim ini. Dia tahu, udah punya referensi di apa? Serang balik seorang Muslimnya, pendebat itu. Bukankah di hadis Rasulullah SAW juga begitu? Barang siapa yang makan, kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang makan kurma, maka aman. Sehariannya itu aman dari racun, ular, kalajengking, dan kejahatan lainnya. Ditantangin balik itu si orang Muslimnya. Apa yang dilakukan orang Muslim itu? Nggak pakai lama-lama, langsung diminum. Kenapa-napa? Kagak. Kenapa? Saya tahu nggak kenapa-napa. Karena channelnya terus berlanjut, kontennya ada terus dia. Nggak lama-lama. Kenapa? Karena keyakinan yang kuat. Racun kan makhluknya Allah Ta'ala. Sihir makhluknya Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma hum bidarina min ahadin illa bi'idnillah. Tidaklah mereka itu yang belajar sihir ataupun apapun makhluknya Allah Ta'ala bisa memudaratkan, membahayakan seorang pun illa bi'idnillah, kecuali atas izin Allah. Berarti semuanya sejatinya izin Allah. Kalau ada orang mau mati dalam keadaan terracun, itu udah izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, 1000 racun orang kasih nggak bakalan orang mati. Nah, poinnya adalah terletak pada keyakinan kita kepada Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.